fintech sebenarnya sih sama aja, hanya bedanya dengan bank. Kalau bank kan masih ada tatap muka ya. Kalau fintech itu sebenarnya harusnya full 100% tanpa tatap muka antara orang yang surplus dana dengan orang yang defisit dana. Ya. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Douglas itu ya, Douglas kemudian Janos Ross menyebutkan bahwa tidak ada nilai novelty, ya. Tidak ada sesuatu yang baru dalam istilah fintech. Ya. Ya, asal mula fintech itu justru dapat ditelusuri di mana tahun 90 itu ada proyek dari Citigroup, ya, ya biasa ya, Pak, proyek. suaranya kurang jelas. Ini udah jelas kalau gini. Sudah. Kalau gini jelas. Iya, sudah, Pak. Oke, baik. Jadi tahun 90 ada proyek yang diinisiasi sama Citigroup di Silicon Valley ya, lembah Silicon ya. Itu dia membuat Financial Service Technology Consortium. Jadi ya tujuan utamanya apa istilahnya, untuk lembaga keuangan itu menghadapi resistensi teknologi. Kan teknologi sudah mulai muncul kan, waktu itu kan tahun 90 sudah mulai muncul internet, .com sudah mulai muncul segala macam. Nah, untuk menghadapi resistensi itu mereka membuat konsorsium ya, coba mengembangkan bisnis keuangan itu melalui teknologi gitu. Nah, sekarang itu fintech itu pendekatannya sebenarnya customer centris. Apa itu customer centris? Customer centris itu jadi dia membuat produk itu ya berdasarkan kebutuhan nasabah gitu ya. Kalau kita lihat bedanya dengan bank, kan hari ini bank ya bikin produk ya, kalau funding ya tabungan gitu ya, tabungan, giro, deposito, hanya sebatas itu aja gitu ya. Tapi kalau di fintech itu ya mereka membuat produk itu ya melihat kesesuaian dengan segmentasinya mereka. Kalau segmentasinya pelajar seperti apa, segmentasinya orang kantoran seperti apa gitu ya. Artinya dengan kata lain, fintech itu ya industri keuangan yang menambahkan sisi teknologi ya dalam rangka memperbaiki kinerjanya mereka dalam mengelola bisnis keuangan gitu ya. Sedangkan ruang lingkupnya itu memungkinkan institusi keuangan itu menambah layanan ya. Artinya dia karena punya fintech kan semakin luas gitu ya, layanannya pun sebenarnya semakin bertambah gitu ya. Kemudian memungkinkan juga menambah, artinya kalau layanannya bertambah berarti kan nasabahnya juga nambah gitu ya. Terus dari sisi operasional juga akan lebih efisien gitu ya. Misalnya tadinya harus ngumpetin surat itu kan beban biayanya, beban kertas, kemudian beban tinta itu ya. Kemudian memungkinkan juga konsumen itu memenuhi kebutuhan finansialnya seperti simpanan, pinjaman, dan pembayaran. Artinya konsumen itu punya alternatif lain gitu ya dalam melakukan simpanan, pinjaman, ataupun pembayaran. Artinya apa? Di sini ada dua hal yang bisa digabungkan, yaitu antara kecepatan dan fleksibilitas ya. Jadi orang di seluruh dunia bisa terkonek begitu saja dengan cepat gitu ya, dan sangat fleksibel, bisa misalnya melakukan transaksi antar negara.
Nah, di Indonesia sendiri fintech ini sebenarnya berkembang itu karena merespon dari kemunculan para inovator muda ya, yang membuat perusahaan pemula atau startup company yang mengembangkan situs-situs pembanding keuangan, pengelola keuangan pribadi, kemudian aplikasi pinjam dan investasi, pembayaran peer-to-peer, kemudian pembayaran bergerak, mobile payment, atau solusi corporate. Itu apa namanya? Kalau kita lihat di situs pencarian Google itu ya, tercatat dalam 5 tahun terakhir itu sejak tahun 2012 sampai 2017 kata kunci fintech itu melonjak pencairannya dimulai pada akhir 2015 sampai 22 sampai 28 Oktober 2017 itu total pencairan fintech itu mencapai angka puncak yaitu 100 gitu ya di Google itu. Sedangkan hasil pencairan kata kunci fintech pada Google Cendikia ya, atau Google Scholar itu tahun 2017 ada sekitar 2.320 artikel. Ya, 2.320 artikel. Sedangkan sejak tahun 2013 itu ada sekitar 5.420 artikel. Namun hasil ini masih lebih besar dari pencarian kata kunci fintech pada Google Books ya, di mana dihasilkan pencarian sebanyak 22.500. Sampai di sini ada pertanyaan tentang fintech? Halo? Apakah suara saya tidak terdengar sehingga kalian tidak bergeming? Halo? Halo? Nggak ada orangnya ini? Apa kita gini aja sampai sore? Cindy? Mana Cindy? Oh, nggak ada suaranya, Rek. Tes, 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 tes. Apa suara saya nggak terdengar? Kedengeran, Pak. Kok nggak jawab-jawab, Jen, dari tadi, Jen? Ya, Pak, masih belum ada pertanyaan. Oh, tapi ngerti apa enggak? Insya Allah sudah, Pak. Oh, insya Allah sudah ya. Baik, kita lanjutin ya. Kalau kita lihat sejarahnya fintech gitu ya, kata jalannya itu, jadi mulai dari kabel telegraf namanya itu ya, tahun 1866 itu menyediakan infrastruktur fundamental untuk globalisasi keuangan, di mana kita bisa membedakan nanti ada 3 era utama evolusi fintech, yaitu tahun 86 sampai tahun 1866 sampai 1967 itu era pertama ya. Kemudian industri jasa keuangan itu sebagian besar itu masih analog ya, meskipun ada teknologi ya, tapi istilah itu bisa dikatakan dengan fintech 1.0 gitu ya. Kemudian tahun 67 sampai 2008 ya, ini sudah semakin terdigitalisasi ya, karena perkembangan teknologi digital itu sudah mulai merambah ke internet segala macamnya. Nah, ini disebut sebagai fintech 2.0. Kemudian tahun 2008 hingga periode sekarang ini ya, itu disebut sebagai fintech 3.0 ya. Ditambah lagi nanti
apa namanya, sejak kemunculan tahun 2019-20 itu sudah mulai masuk nanti muncul istilah fintech 4.0 gitu ya. Kalau kita bahas satu persatu ini fintech 1.0 itu dari analog ke digital. Dia prosesnya dari analog ke digital. Ya, dimulai dari perusahaan telegraf tadi itu ya. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian sedangkan fintech 2.0 ini sudah mulai digitalisasi layanan ya. Cuman masih tradisional lah gitu ya. Masih kombinasi, tapi sudah bisa melakukan interbank komputer gitu ya. Kemudian sudah bisa melakukan apa namanya, sudah bisa melakukan transfer antar negara, ini masalahnya interbank financial telecommunication. Kemudian fintech 3.0 ini sudah menggunakan yang namanya application programming interface. Jadi dengan application programming interface ini selain bisa terkoneksi antar bank, juga nasabah-nasabah yang bisa mendevelop teknologinya secara baik, itu dia bisa langsung terkonek teknologinya dengan teknologi bank ya, menggunakan yang namanya application programming interface gitu ya. Nah, kalau kita lihat fintech yang saat ini itu ada 5 bidang utama gitu ya, di mana yang pertama itu keuangan dan investasi ya. Keuangan dan investasi ini biasanya berhubungan dengan pinjaman gitu ya. Bisa dia peer to peer atau crowdfunding gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang terkait dengan operasi keuangan internal dan manajemen risiko. Banyak ini fintech tentang manajemen risiko ya. Dia menghitung nilai resiko-resiko gitu ya. Kemudian yang ketiga pembayaran dan infrastruktur untuk pembayaran lah gitu ya. Nah, seperti yang hari ini ada GoPay, OVO itu kan ya termasuk ini ya, kegiatan itu. Kemudian ada kegiatan keamanan. Kegiatan keamanan nih biasanya kalau kalian lihat itu entah di internet bankingnya atau di ATM ada misalnya secure, kemudian ada apa lagi ya, saya lupa itu, ada yang pokoknya lambangnya tuh logo-logo kunci gitu. Kemudian bisa juga nanti pengembangannya di antarmuka konsumen ya, ini lebih kepada apa namanya, bentuknya misalnya kayak website gitu ya. Jadi tampilan dashboard di apa namanya, di layanan fintech itu sendiri itu sudah mulai bisa dikembangkan, apakah dia nanti misalnya pakai scanning jari atau pakai scanning retina, itu mulai sampai ke sana. Begitu mungkin tentang pengantar fintech. Selebihnya nanti bisa kalian tonton videonya yang ada di e-learning supaya nggak lama-lama, atau nanti supaya bisa yang lainnya bisa sambil tiduran ya, kalau ada yang mau sambil tiduran. Ada pertanyaan sampai sini? Kebutuhan pinjaman tersebut. Setengah jam. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Sepi, ya wes lah.